Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 di sini akan sedikit menjelaskan tentang neraca saldo setelah penyesuaian dan kertas kerja. Sebelumnya, perkenalkan saya dan anggota saya yaitu Absa Harnia, Aisyah Nurhaliza Halifin, dan juga saya Silva Nurul Hasanah. Nah, yang pertama kita akan membahas apa sih neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian merupakan neraca saldo yang telah dilakukan penyesuaian saldonya dengan keadaan akhir periode. Penyesuaian tersebut dilakukan atas akun deferral dan akun akrual pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo setelah penyesuaian ini dapat digunakan untuk menyiapkan penyusunan laporan keuangan atau financial statement, yakni laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Nah, apa sih fungsi neraca saldo setelah penyesuaian? Yang pertama, yaitu menunjukkan saldo akun yang real aktual. Setelah penyesuaian, saldo tiap akun udah mencerminkan kondisi yang sebenarnya di akhir periode. Yang kedua, dasar penyusunan laporan keuangan. Neraca saldo setelah penyesuaian jadi dasar buat nyusun laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan laporan arus kas. Yang ketiga, memastikan keseimbangan debit dan kredit. Buat ngecek apakah total saldo debit dan kredit masih seimbang setelah disesuaikan. Kalau nggak seimbang, kemungkinan ada kesalahan dalam penjurnalan atau penyesuaian. Yang keempat, yaitu mendeteksi kesalahan. Bisa bantu deteksi jika ada akun yang belum disesuaikan atau salah pencatatan. Yang kelima, memudahkan pembuatan worksheet atau kertas kerja. Biasanya neraca saldo setelah penyesuaian dimasukkan ke kertas kerja 10 kolom sebelum dibuat laporan keuangan. Nah, ini terdapat contoh soal, yaitu PT Kresna adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi bahan bangunan. Pada bulan Januari 2024, perusahaan melakukan beberapa transaksi keuangan berikut. Pada tanggal 5 Januari 2024, perusahaan membeli persediaan bahan baku secara kredit senilai Rp1.500.000. Pada tanggal 25 Januari 2024, perusahaan membayar gaji karyawan sebesar Rp600.000 secara tunai. Pada tanggal 31 Januari 2024, perusahaan mencatat biaya overhead pabrik sebesar Rp250.000 yang masih harus dibayar atau hutang. Pada tanggal 30 Januari 2024, perusahaan menjual produk jadi senilai 2 juta, di mana Rp1.200.000 diterima tunai dan sisanya Rp800.000 masih berupa piutang. Penyesuaian pada akhir periode yaitu persediaan bahan baku yang digunakan selama Januari sebesar Rp1.200.000, beban penyusunan mesin sebesar Rp100.000. Nah, jurnal umum. Pada tanggal 5 Januari 2024, persediaan bahan baku berada di debit sebesar Rp1.500.000, sedangkan utang usaha berada di kredit sebesar Rp1.500.000. Nah, pada tanggal 25 Januari 2024, beban gaji berada di debit sebesar Rp600.000, sedangkan kas berada di kredit sebesar Rp600.000. Tanggal 30 Januari 2024, kas berada di debit sebesar Rp1.200.000, piutang usaha berada di debit sebesar Rp800.000, sedangkan penjualan berada di kredit sebesar Rp2 juta. Pada tanggal 31 Januari 2024, biaya overhead pabrik berada di debit sebesar Rp250.000, sedangkan utang biaya berada di kredit Rp250.000. Nah, jurnal penyesuaian. Pada tanggal 31 Januari 2024, beban bahan baku berada di debit sebesar Rp1.200.000, sedangkan persediaan bahan baku berada di kredit sebesar Rp1.200.000. Pada tanggal 31 Januari 2024, beban penyusutan berada di debit sebesar Rp100.000, sedangkan akumulasi penyusutan berada di kredit sebesar Rp100.000. Nah, selanjutnya buku besar yang akan dibacakan oleh partner saya, Afsa Harnia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya, buku besar akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama pada tanggal 30 Januari yaitu kas penjualan masuk pada debit Rp1.200.000 dan 25 Januari beban gaji Rp600 dan piutang usaha pada tanggal 30 Januari di penjualan kredit Rp800.000 dan utang usaha pada tanggal 5 Januari pembelian bahan baku di kredit Rp1.500.000. Nah, pada tanggal 30 Januari, penjualan produk yaitu sekitar 2 juta di kredit dan beban gaji pada tanggal 25 Januari,
pembayaran gaji di debit 600.000 dan biaya overhead pabrik pada 31 Januari di debit 250.000 dan utang biaya 31 Januari overhead belum dibayar dan dikredit 250.000. Nah, neraca saldo yaitu yang pertama, kas 600.000 di debit, 2 piutang usaha di debit 800.000, dan yang ketiga persediaan bahan baku 1.500.000 di debit, 4 beban gaji yaitu di debit 600.000, 5 biaya overhead pabrik senilai 250.000, 6 utang usaha berada di kredit 1.500.000, dan yang ketujuh utang biaya berada di kredit 250.000, dan yang ketujuh dan yang kedelapan penjualan senilai 2 juta dan totalnya adalah 3.750.000. Nah, selanjutnya neraca saldo setelah penyesuaian. Beban bahan baku di debit 1.200.000, beban gaji di debit 600.000, beban biaya overhead pabrik 250.000, beban penyusutan 100.000, kas 1.200.000, piutang usaha 800.000, dan penjualan berada di kredit 2 juta. Persediaan bahan baku di debit 300.000, utang usaha 1.500.000 di kredit, akumulasi penyusutan di kredit 100.000. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Aisyah Nurhaliza. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kertas kerja. Yaitu kertas kerja ialah secara sederhana, kertas kerja adalah lembar kerja berlajur yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan secara sistematis. Fungsinya untuk mengumpulkan dan meringkas semua data akuntansi dari awal periode hingga akhir, sehingga memudahkan akuntan dalam melihat gambaran besar dan memastikan keakuratan sebelum menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Yang pertama, fungsi dari kertas kerja ini itu adalah memudahkan penyesuaian. Kertas kerja menjadi tempat utama untuk mencatat dan melihat dampak dari ayat jurnal penyesuaian, yaitu atau AJP, terhadap akun-akun sebelum laporan keuangan final dibuat. Ini mencegah kesalahan dan memastikan semua transaksi sudah diakui di periode yang tepat. Yang kedua yaitu adalah meringkas data. Semua saldo akun dari buku besar, baik sebelum maupun sesudah penyesuaian, terkumpul dalam satu lembar. Ini sangat efisien dan mengurangi risiko data tercecer. Ketiga itu adalah mengidentifikasi kesalahan. Dengan melihat semua akun dalam satu tabel, akuntan bisa lebih mudah menemukan ketidakseimbangan atau kesalahan pencatatan sebelum laporan keuangan final dibuat. Keempat, mencegah kesalahan postingan. Kertas kerja membantu memverifikasi bahwa saldo debit dan kredit selalu seimbang, sehingga meminimalkan kesalahan saat memposting ke buku besar. Yang kelima adalah dasar penyusunan laporan keuangan. Dengan semua data yang sudah disesuaikan dan diurutkan dalam kertas kerja, proses penyusunan laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca menjadi jauh lebih cepat dan akurat. Baiklah, ini adalah contoh kertas kerja, yaitu ada yang pertama ada nama akun kas, yaitu neraca saldonya sebesar di debit Rp600.000. Lalu ada neraca saldo setelah penyelesaian di debit Rp600.000. Lalu ada piutang usaha di neraca saldo Rp800.000. Dan di neraca saldo setelah penyelesaian yaitu Rp800.000. Persediaan baku juga ada Rp1.500.000. Di penyesuaian ada di bagian kredit yaitu Rp1.200.000 dengan neraca saldo setelah penyesuaian yaitu Rp300.000. Yang keempat itu beban bahan baku yang ada di penyesuaian Rp1.200.000 ada di debit dan neraca saldo setelah penyelesaian di debit Rp1.200.000. Beban gaji yaitu Rp600.000 dan di neraca saldo bagian debit. Neraca saldo setelah penyelesaian di debit yaitu Rp600.000. Biaya overhead pabrik yaitu Rp250.000. Pada bagian neraca saldo setelah penyesuaian sama yaitu Rp250.000. Pada beban penyusutan di penyesuaian Rp100.000. Bagian debit, neraca saldo setelah penyesuaian bagian debit juga Rp100.000. Ada akumulasi penyusutan bagian kredit penyesuaian yaitu Rp100.000. Di bagian kredit neraca saldo setelah penyesuaian Rp100.000. Ada utang usaha Rp1.500.000 bagian kredit neraca saldo dan neraca saldo setelah penyesuaian di bagian kredit Rp1.500.000. Lalu ada utang biaya Rp250.000 bagian kredit dan neraca saldo setelah penyesuaian Rp250.000 bagian kredit. Penjualan Rp2 juta
yaitu ada di neraca saldo kredit. Neraca saldo setelah penyesuaian ada di bagian kredit 2 juta rupiah. Ya, ini ada total neraca saldo bagian debit dan kredit Rp3.750.000, penyesuaian Rp1.300.000, dan total neraca saldo setelah penyesuaian yaitu Rp5.050.000. Selanjutnya saya akan bagikan kepada partner saya yaitu Silva Nur Hasanah. Baiklah, sekian penjelasan dari kami tentang neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk kurang lebihnya terhadap penjelasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada rekan-rekan yang sudah mau mendengarkan hingga akhir, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.